Untuk apa kok semua manusia mencari Allah? Untuk apa? Ini hanya saya mengantarkan bicaranya sampai sini. Untuk apa ini? Pilih sendiri-sendiri. Kan bukan saya itu yang bagi itu. Cuma saya, ya maaf, bisa merasakan ke situ, saya yang belajar. Apa yang jadi andalan saya? Ya ini, SS ini, KSS ini. Kawruh sedulur sejati. Jadi saya tidak menggunakan yang lain. Maaf, kalau ada warga penghayat menggunakan yang lain silahkan. Tapi di Padepokan sini, Nimbang sini, murni menggunakan yang kita percayai kan saudara yang sejati. Selamat malam, Barjo, Rahayu. Malam, Rahayu. Oke, senang berjumpa kembali dengan Barjo. Puji syukur dalam keadaan sehat, seger waras, datang Barjo. Dan mungkin untuk obrolan kali ini tetap kita seputar ilmu Jawa atau kejawen. Nanti sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol, nanti Barjo akan buka dulu istilahnya preambul pembukaan tentang penjabaran ilmu Jawa, khususnya bab suwung. Karena dalam meditasi itu kebanyakan sering kita dengar itu bahwa kalau sudah pada level tertentu, keadaan tertentu, seseorang itu akan memasuki suatu keadaan suwung atau kosong, tapi kosong ada isinya. Nah, ini pripun nanti biar Barjo yang menjelaskan, kita istilahnya menimba ilmu kepada beliau. Monggo Barjo. Okay. Nah, ini selamat berjumpa kembali bersama Padepokan Kawruh Sedulur Sejati, Padepokan Nimbang, Palang, Tuban, Jawa Timur. Selamat berjumpa, salam Rahayu. Ini sebelum saya mengutarakan banyak-banyak kata, mari kita sebentar aja diem, hening, sesuai dengan hakikat kita sebagai orang penghayat, khususnya orang Jawa dan umumnya saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Monggo kita hayati sawetawis matur nuwun. Terima kasih menika kangge miwiti untuk mengawali perjumpaan kita di waktu ini. Kebetulan ini hari Jumat Kliwon, malam Sabtu Legi, hari yang sangat baik bagi kami warga SS. Hari Jumat Kliwon ini termasuk hari yang terpilih, dan waktu itu hari yang diberikan warga SS pada hari Jumat Kliwon menerima wahyu untuk hening, untuk belajar bersama. Istilah Jawa untuk apa? Hari pertemuan warga, hari Sarasehan. Jadi kebetulan
tadi malam sudah kami hayati bersama warga-warga, walaupun waktunya hujan, ternyata warga SSK Padepokan Nimbang masih banyak yang hadir, banyak yang rawuh sampai tuntas acara. Jadi nanti tadi malam sampai jam 3 baru sama pulang. Surabaya, Jombang, ya wilayah Tuban sendiri ya, Mbak. Terima kasih. Ini sesuai dengan pertanyaan para pemirsa atau para peneliti ini tentang suwung ya. Terima kasih. Nah, inilah suwung. Yang dikatakan suwung itu bukan seperti rumah yang kosong. Istilah suwung dalam arti orang menghayati, mengheningkan cipta atau meditasi atau bersemedi. Yang disebut suwung, yang dikatakan suwung itu walaupun suwung tapi isi. Nah, aneh nih. Aneh tapi nyata. Suwung tapi isi. Yang artinya suwung, kita sesudah buka kunci, diem, hening, sampai masuk alam suwung, termasuk alam gaib. Nah, bagaimana kita bisa nyampe ke situ? Nah, tentu saja kita harus membiasakan diam. Yang artinya diam bukan hanya diam lahir aja. Dari awal orang penghayat itu diam, tapi yang dalam melek. Di sini di paguyuban kami warga SS yang di Padepokan Nimbang ini kelihatannya walaupun tidak pesat kemajuannya, namun sudah kelihatan semakin lama semakin dewasa. Tidak, kelihatannya tidak ada yang berjalan di tempat, walaupun pelan berjalan, namun tidak semuanya sama. Nah, kita belajar dan mempelajari. Bagaimana belajar nyampe masuk alam suwung? Pertama kita harus diem. Istilah Jawa belajar meneng. Nek wis meneng engko menep. Nah, nek wis menep itu belum tentu langsung bening, belum. Nek wis menep itu baru permulaan melangkahkan kaki di alam suwung. Nah, ternyata di alam suwung itu alam yang jelas, diperlambangkan. Kalau orang penghayat biasa pakai kain hitam atau berpakaian berwarna hitam, itu melambangkan alam suwung, alam kekal yang tidak berubah. Tapi kita masuk ke situ malah jelas melihat apa-apa. Ini yang dikatakan suwung tapi isi. Nah, inilah rata-rata warga kami
belum 100%, makanya ya sudah di atas 60%, sudah banyak yang mencapai ke situ. Ya, bukan karena saya itu, ya karena orang-orangnya sendiri yang gigih dalam belajar, dalam menjalani kehidupan, mencari kehidupan yang nyata. Kadang-kadang kalau sudah nyampe ke situ, walaupun itu suwung, tapi tahu apa-apa, ngerti, kadang malah dapat sesuatu di situ. Nah, kalau belum bisa nyampe ke situ, ya belajar meneng, diem lah. Jadi kosongkan pikiran, kosongkan. Belajar ngosong itu walaupun mudah diucapkan, tapi ya kira-kira ya agak sulit untuk kita kosong ini. Kalau kita nggak belajar ngosongkan pikiran, sulit juga mau masuk alam yang suwung itu tadi. Sebetulnya di situ sudah mulai kita menginjakkan kaki di dunia gaib. Tapi ya bukan tiap meditasi harus ke situ, harus datang ke situ, tidak loh. Misalnya alam suwung itu alam yang sangat sakral di situ. Untuk mendapatkan sesuatu harus lewat situ dulu. Jadi yang artinya suwung berarti suwung bukan kosong, tidak ada apa-apa. Malah kalau nyampe di situ malah bisa mendapatkan sesuatu sesuai apa yang kita kehendaki. Tapi manusia banyak, apa yang dikehendaki kan nggak sama, tapi tata caranya tetap sama. Jadi yang dikatakan suwung itu bukan suwung kosong belaka, suwung tapi isi. Kalau sudah di situ manusia tidak bisa memilih itu, tinggal menerima apa adanya. Tapi kita berangkat ke situ kan sudah punya sangu, apa kira-kira tujuan kita ke situ. Nggak usah diucapkan lahir lah. Nah, tataran-tataran ke situ sampai ke situ itu ya nggak mudah dijalani. Minimal itu kalau bisa dikatakan minimal melajari dan menghayati ini, kalau sungguh-sungguh orangnya belajar minimal itu 3 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan nyatanya ada yang belum lama ya bisa juga nyampe ke situ, entah karena apa. Cuma saya kan nggak ikut bagi, nggak ikut membagi, kamu harus datang ke sana, nggak bisa. Walaupun saya dikatakan hanya penuntun saja, hanya pelayan, bukan guru. Karena di paguyuban Kawruh Sedulur Sejati Padepokan Ngimbang ini tidak ada istilah guru murid. Loh, kok nggak ada guru murid itu belajarnya gimana? Ya belajar, mari belajar bareng-bareng. Hanya pelayan. Kalau mau ada ikut belajar, saya yang melayani. Kan ada tataran masing-masing. Jadi nggak bisa
Misalnya rumah itu pasti ada pintunya, di pintu itu ada kuncinya. Saya hanya memberikan kuncinya. Saya hanya mundi dawuh pituahnya penuntun yang sudah meninggalkan kami dulu dibilangi, kalau jadi penuntun itu tidak harus ditunjuk oleh orang, tidak harus dipilih orang. Kalau jadi pengurus bisa dipilih, tapi kalau jadi penuntun nggak bisa dipilih. Kalau nggak dapat perintah ya bisa-bisa saja jadi penuntun, tapi ya kalau kehendak manusiawi ya mungkin beda. Kalau tidak kehendak alam, tapi ya maaf, yang saya alami ini saya memberanikan diri ini karena saya patuh dan mundi dawuh para penuntun yang sepuh. Makanya saya mau dan berani menjalani sebagai penuntun ini. Saya rasa, saya kira yang saya terima rasakan ini memang kehendak alam. Tidak tahu siapa yang nyuruh, rupanya gimana. Itu hanya mendapat suara bisik. Bisik aja. Ini lanjutkan. Oh iya. Tadi sekali lagi tentang suwung tadi, kita harus belajar dari meneng. Kalau sudah meneng, kalau bisa menep. Kalau sudah menep baru jernih. Menep bukan berarti kita hanya di waktu meditasi aja. Ya kapan saja, di mana saja. Segala aktivitas Harus dijalani dengan meneping hati. Oke. Maaf Bopo, saya potong ini. Iya. Kembali ke pemahaman atau pemaknaan masalah suwung. Berarti ketika kita masuk ke dalam fase itu, berarti betul-betul kita masuk suatu alam yang sulit untuk dideskripsikan, sulit untuk dijelaskan. Jadi bisanya itu hanya cuman bisa merasakan gitu, Pak. Suasana yang sangat-sangat mungkin damai, ayem, tentrem gitu. Kalau kita sudah nyampe ke situ, itu nggak bisa diatur, nggak bisa diterka, dijalani dengan pikiran, otak. Nggak bisa, nggak nyampe, otaknya nyampe ke situ. Di situ kalau sudah masuk situ, kita nggak rasanya kita nggak punya rencana apapun. Kita hanya berjalan sesuai kehendak alam itu. Makanya berarti mulai dari awal itu tidak ada niatan mau ke sana itu apa ya? Iya, bisa juga itu. Karena kan tidak disengaja ini. Tidak sengaja, tidak bisa diatur oleh akal, tidak boleh direncanakan. Tidak bisa direncanakan. Nah, makanya kalau di Depokan SS Ngimbang ini, kalau saya melayani para warga-warga yang sudah ikut belajar, ikut sinau, saya hanya memberikan ini loh alatnya untuk ke sana. Kalau di sini ya dinamakan kunci, ini loh kuncinya. Nah, walaupun menggunakan kunci ini, kalau orangnya tidak serius ya masih ragu-ragu dalam pikiran ya sulit juga. Kalau sudah pegang kunci, caranya ngunci bagaimana? Nah, harus dilambari dengan hati yang bersih. Jangan menggunakan rasa otak. Otak itu
75% otak itu untuk mengerjakan dunia nyata. Urusan duniawi. Urusan dunia. Kalau belajar masuk alam situ nggak nyampe, ya harus lewat hati. Hati masuk dalam hati nurani, langsung hati sanubari. Jadi lebih dalam lagi. Tidak bisa direncanakan. Walaupun sudah datang ke situ, nggak bisa. Saya mau ke sana, nggak bisa. Ini seperti kita di di luar angkasa. Seperti astronot itu di luar angkasa itu masih bisa mengarah ke sana tapi ya melayang. Tapi kita kalau urusan tentang meditasi, kalau sudah masuk di situ nggak bisa mau diatur. Saya mau tahu yang sana, nggak bisa. Karena kita kalau sudah di situ tinggal mengikuti jejak jejak magnet yang di situ, zat gaib yang di situ sudah menuntun, mengatur kita. Misalnya kita berlima, misalnya meditasi bareng, masuk alam situ semua sama, tapi nggak bisa menjadi satu arahnya, satu nggak bisa. Sudah punya bagian sendiri-sendiri ini kita. Nah, kalau sudah pernah merasakan di situ, inilah manusia sudah semakin dekat dengan Allah. Makanya pembelajaran orang penghayat itu yang dipelajari, yang ditujukan supaya kita dekat dengan Allah. Kalau bisa menyatu dengan Allah. Nah, makanya mari kita pahami, mari kita pelajari Allah itu apa, atau Allah itu siapa, di mana, bagaimana, milik siapa, dan untuk apa kok semua manusia mencari Allah, untuk apa? Ini hanya saya mengantarkan bicara ini sampai sini. Untuk apa ini? Pilih sendiri-sendiri. Kan bukan saya itu yang bagi itu. Cuma saya, ya maaf, bisa merasakan ke situ, saya yang belajar. Apa yang jadi andalan saya? Ya ini, SS ini, KSS ini. Kawruh sedulur sejati. Jadi saya tidak menggunakan yang lain. Maaf, kalau ada warga penghayat menggunakan yang lain silahkan. Tapi di Padepokan sini, Nimbang sini, murni menggunakan yang kita percayai, kan saudara yang sejati. Untuk apa kita menggunakan yang lain? Ya nggak usah saya sebut lah, nanti mau nyenggol saudara kita, itu ya saudara kita yang ingin belajar sama, dia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti saya kok. Tapi kalau sudah pernah merasakan, ya mungkin kelihatan lah wajah seseorang itu kelihatan. Ya. Berarti ada ciri-ciri itu Bapak ya mengenai orang yang sudah paling tidak sudah pernah mencicipi nyampe pada level suwung tersebut. Level suwung. Kalau itu manusia itu seperti ya lampu, punya aura. Kalau kuning ya kuning. Ya kuning bening, kalau hijau ya hijau bening, kan nggak sama. Lampu nggak semua hijau, nggak semua putih, nggak semua merah. Kadang-kadang di dunia itu malah
Yang rata-rata yang warna merah dianggap jahat. Belum tentu. Yang merah dianggap negatif, belum tentu. Bisa merah yang bening itu ada maknanya sendiri. Makanya kita harus ayo belajar supaya bisa bening. Kebetulan ini yang punya cucu yang namanya Bening. Supaya anak itu bisa menjadi anak yang benar-benar bening.